Oke, jadi ini adalah hasil saya. Saya berencana buat membeli laptop. Cuman menurut saya di sini ada yang janggal dengan seller ini. Yang pertama, harga dari laptopnya ini setengahnya dari harga pada umumnya, yaitu sekitar 8 jutaan. Sementara harga aslinya atau harga pasarannya sekitar 13 sampai 15 jutaan. Dengan spesifikasi Intel Core i7, GPU-nya Nvidia GTX 1660 Ti, storage-nya SSD 256 plus 1 TB hard disk. Lalu saya buka detail atau data-data produk yang dijual sama seller ini. Di sini saya nemu lagi, yaitu Asus TUF Gaming. Harganya cuma 5.296.000. Sementara di pasarannya itu kurang lebih sekitar 9 sampai 10 jutaan. Jadi produk-produk yang dijual oleh seller ini sekitar 50%-an daripada harga pasarannya. Saya mulai curiga dong. Akhirnya saya berinisiatif buat menchat penjualnya. Apakah barangnya ready? Terus dibalas, jika minat silahkan suruh menghubungi mereka lewat chat atau WhatsApp. Akhirnya saya coba WhatsApp mereka dong. Saya simpan nomornya dulu. Saya simpan nomornya dengan nama HP Pavilion Gaming atau merek yang ingin saya tanyakan supaya lebih gampang. Dan setelah saya simpan nomornya, saya bikin akun WhatsApp baru, akun WhatsApp bisnis, supaya ketika nanti sudah selesai, saya ingin menghapus kembali akun WhatsApp saya. Takutnya nanti di-spam oleh kelompok mereka lah atau gimana. Biasanya kalau kayak gini, sindikatnya nggak cuma sendirian, biasanya ramai. Saya refresh dulu, kita cari yang tadi saya simpan namanya HP Pavilion Gaming. Terus saya coba chat, apakah barangnya ready. Di sini dia pasang foto profil perempuan ya. Saya nggak tahu ini foto profilnya dia atau bukan. Makanya saya sensor. Setelah nunggu beberapa saat, akhirnya dibalas sama dia. Kata dia, iya ready barangnya. Akhirnya coba saya chat lagi kan. Kita tanya, spesifikasinya bener nggak dengan yang kita inginkan. Karena kan emang untuk HP Pavilion Gaming 15 ini sendiri, next spesifikasinya dia ada yang pakai Intel Core i7 generasi 9 dengan 6 core 12 thread. Di sini saya coba plesetin apakah yang jual ini tahu spesifikasi yang sebenarnya dari laptop yang saya tanyakan. Makanya di sini saya plesetin Intel Core 7 generasi ke 9 4 core 8 thread. Padahal yang benar itu 6 core 12 thread. Kita lihat responnya dia seperti apa. Nah, di sini saya tanyakan lagi juga tentang VGA-nya. Apakah VGA-nya AMD Ryzen 7? Padahal VGA AMD itu prosesor bukan VGA gitu. Tapi dia jawab ya AMD Ryzen 7 Kak. Di sini udah secara logika ya nggak masuk akal. Mana ada seorang penjual yang tidak tahu spesifikasi barang yang dijualnya. Pertama aja dari Intel atau prosesornya. Dia bilang, ya itu generasi Kak. What? Generasi apa gitu? Secara logika.
Terus yang kedua, saya tanya Vega. Terus Veganya pakai AMD Ryzen 7 bukan? Soalnya takut beda tipe. Iya, dia bilang AMD Ryzen 7. Sementara AMD Ryzen 7 adalah tipe prosesor. Di sini sudah mulai, ya, gak masuk akal. Sekarang kita coba tanya-tanya tentang proses pemesanan dan sebagainya. Apakah fast respon jika kita pesan hari ini? Ini dari profil penjualnya di Shopee, dia itu di situ ada keterangan dikirim dari Kabupaten Cirebon, Strip, Gresik kalau nggak salah. Cara logika itu kayak pertentangan gitu. Dia ada dua tipe. Yang pertama Cirebon, yang kedua Gresik. Secara jauh, Cirebon itu Jawa Barat, Gresik itu saya lupa di mana daerahnya. Tapi jauh. Soalnya saya juga tinggal di Kabupaten Cirebon kan. Ya, di sini coba saya pancing-pancing ini dikirim dari mana. Kita tunggu beberapa detik, beberapa menit. Berhubung ini agak panjang, jadi videonya saya potong-potong biar lebih pendek aja durasinya. Nah, di online. Kalau misalkan ini dikirim dari Cirebon, apakah saya mau coba tanya apakah saya bisa datang ke tokonya langsung? Kalau emang dari Cirebon. Karena biar real juga kan, sekalian cek-cek berhubung saya juga lagi nyari laptop kan. Dengan laptop ini juga persis HP Pavilion Gaming 15. Jika pembayaran sudah kami terima hari ini, maka barangnya langsung kami kirimkan hari ini juga, Kak. Oke. Jika kita beli atau transfer hari ini, maka barangnya akan dikirim hari ini juga. Oke. Ini yang pertama. Sekarang kita tunggu yang jawaban dari Cirebon atau bukan. Nah, katanya dari Cirebon. Sekarang coba kita tanyakan, apakah ini beneran atau bohongan? Kita coba tanya, apakah kita bisa ke alamatnya langsung? Wah, tipu ternyata guys. Bodoh, langsung kirim aja lah. Sekarang kita coba tanyakan lagi tentang alamatnya. Ketika nanti tokonya, apakah kita bisa ke tokonya langsung? Nah, di sini kita bilang kalau kita juga tinggal di Cirebon, jadi bisa sekalian datang. Jadi biar fair-fairan dong, kita mau lihat responnya dia seperti apa. Dan kita bilang kalau kita mau datang itu agar kita bisa dapat referensi yang lain, gak cuma tahu-tahu langsung beli HP Pavilion Gaming 15 ini kan. Jadi siapa tahu kan ada yang lebih bagus pas datang. Oke, ini videonya saya potong, soalnya dia balasnya agak lama juga. Terus di sini saya Terus di sini penjualnya memberikan alamat lengkapnya, alamat toko bisa dibilang. Tapi setelah saya cek di Google Map via laptop saya, ternyata Jalan Pekalip itu tidak ada, adanya Jalan Pekalipan di daerah Cirebon, Jawa Barat. Dan satu lagi, di profil penjualnya yang di Shopee ini, dia bertempat di Kabupaten Cirebon, bukan di kota Cirebon. Jadi itu beda. Kabupaten sama kota itu beda.
Itu poin yang ya masuk tanda lagi. Kalau ini tuh ciri-ciri bukan penjual yang real. Nah, di sini dia ngeles. Kalau mohon maaf, kak adanya COVID-19, kami hanya diperbolehkan melayani pengiriman barang saja. Artinya, kita tidak boleh datang ke tempatnya atau ke tokonya langsung. Dia hanya mau kita pesan secara online, seperti itu. Otomatis curiga dong. Saya kemarin sempat cek-cek beberapa toko yang bahkan emang di COVID itu mereka masih pada tutup. Cuman semenjak tanggal 6 Juni mereka pada buka kembali. Karena emang saya juga lagi survei-survei nyari laptop juga kan. Dan seperti itu. Ya, curiga dong, semakin curiga. Dan semakin bertambah curiga, akhirnya saya berpikir apalagi yang bisa saya ulik. Atau mungkin ini hanya negatif thinking saya aja. Yang mungkin gara-gara yang pertama spesifikasinya ngaco lah, yang ditanyain, tapi penjualnya iya-iya aja. Artinya penjual nggak tahu apa tentang barang yang dijual. Terus yang kedua, kita nggak boleh ke alamat tokonya langsung, terus juga alamat tokonya fake, nggak sinkron dengan apa yang dia deskripsikan di tokonya dia. Terus coba dong kita tanya, apa nama tokonya? Siapa tahu kan eh, beneran ada, cuman alamatnya aja dia ngetiknya salah. Dan maaf ya kalau emang sensorannya masih agak kurang bagus gitu, masih belajar editing juga. Tapi overall yang penting poin dari video ini bisa kalian dapatkan. Nah, nama tokonya Duta Ponsel, kata dia. Nama tokonya Duta Ponsel, oke. Bener nggak sih nama tokonya Duta Ponsel? Kita coba cari di Google Maps via handphone. Curiga dong. Bener nggak sih Duta Ponsel? Nah, sebelumnya saya coba searching dulu tapi nggak saya record. Nah, di sini coba saya record sambil saya searching juga Duta Ponsel. Dan setelah saya cari-cari, dari semua data yang ada di Duta Ponsel, paling dekat itu kilometernya 97. Saya berada di Kabupaten Cirebon dan ke Duta Ponsel yang paling dekat ada 97 kilometer. Wah, jadi seperti di daerah Cirebon itu nggak ada yang namanya Duta Ponsel. Sepertinya, atau mungkin saya emang yang belum tahu. Dan di sini yang paling dekat itu di daerah Cilacap, Jawa Tengah. Wah, jadi makin makin ngawur aja gitu. Jadi coba saya konfirmasi ke penjualnya. Ini beneran kan kak? Dan saya pura-pura kalau saya baru pertama kali beli via online seperti ini. Pura-pura jadi orang bego aja lah. Nah, di sini berhubung saya juga penasaran kan, apakah nanti ada garansinya? Garansi dari Shopee. Kan kita beli dari Shopee. Berhubung saya masih curiga atau nggak percaya, saya coba mau mancing jika barangnya bermasalah atau gimana gitu. Kita lihat responnya. Kalau responnya ngaco lagi dari apa yang saya tanyakan, ya persentase kepercayaan saya mulai menurun lagi.
Kita lihat. Dia masih mengetik. Tunggu, sabar. Sabar guys, sabar. Oke. Dia jawab, iya bener kak, insya Allah ini terpercaya aman dan amanah. Dan garansi resmi 1 tahun. Nah, berhubung dia pakai bawa-bawa nama Tuhan, jadi ya kepercayaan saya agak naik juga lah. Agak naik. Karena bawa Tuhan itu sakral juga kan. Baik kak, coba saya buka aplikasi Shopee-nya. Kita kayak pancing-pancing dia supaya dia berpikiran kalau kita itu bakalan pesan lewat Shopee. Gimana respon dia? Apakah dia akan jawab sesuatu yang mengejutkan? Tunggu saja. Baik Kak, jika minat silakan diisi formulir pemesanannya dengan lengkap. Nah, di sini dia langsung menyuruh kita untuk mengisi format pemesanannya. Artinya, kita tidak bisa memesan lewat Shopee. Tapi, di sini kayak mau coba konfirmasi lagi. Takutnya emang saya yang salah pemahaman atau gimana. Nah, kita disuruh isi bla 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 dan banyak banget. Seperti bank pembayaran, jumlah harga, warna pesanan, kode HP, kode pos. Dan di sini nggak ada data nama barang yang mau kita belinya. Itu salah satu keanehan juga. Nah, dia jawab, iya kak, soalnya ini langsung order lewat toko via WhatsApp dan proses lebih cepat kak. Dan order dan ongkir sudah ditanggung pihak toko jadi free ongkir. Nah, ini salah satu yang bikin aneh. Dia pasang iklan di Shopee, tapi dia nggak mau beli atau jual barangnya lewat Shopee. Terus buat apa dia pasang iklan di Shopee? Seperti kayak cuman buat guide orang, suruh ngechat dia lewat WhatsApp. Terus transaksinya lewat WhatsApp. Tapi curiga, ada yang membuat curiga dan transaksi lewat WhatsApp. Nah, mohon maaf untuk sistem promo bukan transaksi lewat Shopee dan kami cuma nempel promo di Shopee. Jika ingin order silahkan langsung via WA saja. Kita disuruh via WA, artinya kita tidak boleh menggunakan Shopee alias di rekening bersama. Nah, ya sudah, saya bilang kalau saya itu mau pikir-pikir dulu. Karena saya juga kan bilang ke dia kalau saya baru pertama kali belanja via online seperti ini. Dan di sini saya buat alibi. Soalnya kata kakak saya, kalau beli-beli online itu harus via Shopee atau via Lazada, alias eh, ada pihak ketiga penyedia rekbernya. Padahal saya sendiri anak pertama, gak punya kakak gitu. Kita lihat lagi gimana responnya dia itu. Karena biasanya kalau kita udah bilang seperti ini, dia pikir ini sepertinya bakalan gagal. Tapi biasanya ada seorang seller juga yang mencoba mengusahakan, ini harus beli nih. Kita mau lihat ekspresinya dia itu seperti apa. Nah, dia masih berusaha agar kita itu percaya sama dia. Ini langsung order lewat toko kak. Dan dia itu berusaha menegaskan lagi agar kita tidak membelinya via Shopee atau pihak ketiga ataupun Lazada. Jadi saya berpikir, kira-kira apa lagi yang mau saya korek lagi sama dia. Nah, sini
Coba kita tanya pembayarannya via apa. Dan di sini saya juga buat alibi lagi kalau kakak saya itu punya M-Banking BNI. Padahal saya nggak punya kakak. Dan nanti kalau sudah lengkap semuanya, maksudnya sudah lengkap semuanya nih, saya coba mau minta rekening dia atau nomor rekening dia secara halus. Ini tuh atas nama siapa nomor rekeningnya gitu. Dan tujuan saya membuat video ini sebenarnya saya cuma mau ngasih tahu aja ciri-ciri penjual yang emang kurang bisa dipercaya. Ciri-cirinya bukan saya nggak menjudge kalau penjual ini tuh emang penipu lah atau gimana. Soalnya saya juga belum pernah ketipu, cuma saya merasa dibohongi atas jawaban dia tentang yang spesifikasi laptop yang saya tanyakan. Saya merasa dibohongi akan hal itu. Cuman untuk dia penipu atau bukan, saya nggak bisa memberikan statement karena saya juga belum tertipu sama dia. Nah, jawaban dia iya, baik Kak, atas pertanyaan saya tentang pembayaran via apa. Padahal apakah dia peka? Nah, di sini dia mengirimkan nomor rekening sama nama atas nama rekeningnya. Di sini saya sensor ya. Ini untuk privasi penjualnya juga. Jadi saya sensor. Kalau emang kalian penasaran, kalian bisa tanya sendiri, searching-searching sendiri. Ini saya buat tanggal 7 Juni hari Minggu. Dan kemungkinan penjualnya juga masih ada. Kalian searching aja laptop HP Pavilion Gaming dan harga yang ya bisa dibilang di bawah pasaran lah sama yang dijual. Karena emang banyak juga yang seperti ini. Dan video ini saya nggak bermaksud buat menjelekkan penjualnya lah atau gimana lah. Saya hanya ingin memberikan share atau berbagi cara bertransaksi yang aman di Shopee dan penjual yang menurut saya ya buat kepercayaannya itu seperti kurang lah. Atau kurang profesional aja sih. Kurang profesional. Kurang atau cara dia menjual itu kurang profesional. Seperti dia nggak tahu spesifikasi barang yang dia jual, antara tokonya juga itu aneh, dia bertempat di Cirebon atau Gresik, itu aneh juga, ada dua di profilnya. Terus yang ketiga, nama tokonya kita searching di Google Maps nggak ada, dan dia nggak mau lewat, dan dia penjualannya nggak mau lewat Shopee atau menggunakan Rekber, entah itu Shopee, entah itu Lazada, entah itu Tokopedia. Nah, contohnya seperti itu. Dan satu laginya itu alamat yang dia kasihkan. Alamat di Cirebon itu Jalan Pasuk. Jalan apa tadi? Gak ada. Dan ya, pokoknya seperti itu. Untuk kalian yang ingin belanja di Shopee, harus waspada. Ciri-cirinya intinya, pertama itu harganya. Harganya kalian cek dulu, apakah ini harganya sesuai pasaran atau enggak. Kalaupun enggak sesuai pasaran, paling marginnya sekitar 10-20%an. Enggak mungkin sampai 50% seperti ini. Karena ini menurut saya nggak masuk akal banget. Untuk harga laptop yang Intel Core i7 generasi ke-9, RAM 8 GB, dan hard disk 1 tera, belum juga grafiknya, dihargai cuma sekitar 7-8 jutaan. Dan dari harga pasaran yang sekitar 13-14-5 jutaan, 14-15 jutaan, ini ya agak-agak sedikit mencurigakan gitu. Jadi sekian video dari saya. Saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan penjualnya. Saya hanya ingin memberikan eh, ciri-ciri aja untuk penjual yang emang bisa dipercaya dan yang emang atau bukan yang bisa dipercaya tapi yang emang profesional juga. Kurang lebihnya mohon maaf apabila Anda ingin melihat data penjualan atau
sellernya di Shopee, Anda searching aja HP Pavilion Gaming 15, atau Anda bisa searching aja nama prosesornya yaitu i7 strip 9750H. Nanti ada harganya. Jangan lupa komen guys, komen.